Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk memulai public speaking kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran public speaking ini berjalan lancar, kalian paham, paling tidak ada yang bisa kalian dapatkan pada pertemuan public speaking kita pada pagi hari ini. Seperti itu, ilmu baru. Atau mungkin, oh ternyata public speaking kayak gitu ya. Oh ternyata selama ini aku sudah melakukan public speaking. Oh ternyata jenis-jenis public speaking seperti itu. Nah, hari ini agenda saya yaitu yang pertama, saya mau share teknik dasar public speaking, apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam public speaking? Ya, jadi nggak kalau disuruh berbicara, disuruh ngomong di depan umum, tentu mungkin dari kita sudah tahu, ya udah ngomong aja, tinggal ngomong, ya nggak, yang penting modal pede gitu kan ya. Tapi ternyata dalam public speaking itu ada teknik-tekniknya. Ada teknik-teknik yang harus kita terapkan. Apa aja sih Bu teknik-tekniknya? Nah, di sini saya izin share screen ya. Berarti ada satu anak yang belum hadir nih. Satu teman kita yang belum hadir. Kira-kira siapa ya, Nak? Saya cek dulu sebelum saya share screen. Wait. Tanisha ada. Queen ada. Kira ada. Aura ya. Oh, Aura nih. Ara jeda tadi Aziza ya. Aura, siapa nih? Saya minta tolong Kalista atau Areta atau Aulia, tolong dihubungi Aura. Ya. Di telepon atau di WA. Auran Tiasha. Namanya bagus banget, saking bagusnya sulit saya melafalkannya. Oke, bismillah, saya mulai ya. Saya mau share PowerPoint. Nah, sabar ya. Nah, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah muncul? Sudah ya. Nah, hari ini kita mau bahas yang namanya teknik public speaking ya. Sebelum saya ngetes kalian satu-satu untuk Mukodimah 1 dan Mukodimah 2-nya, saya mau share dulu topik hari ini adalah teknik public speaking. Jadi nanti ke depannya sekitar 30 menit itu saya menjelaskan tentang materi yang harus kalian kuasai dalam public speaking. Nah, 60 menit ke depan baru kita latihan mukadimah. Seperti itu ya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam public speaking? Apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam public speaking? Seperti itu. Nah, di sini yang poin pentingnya itu sebenarnya ada 2. Yang pertama look. Look itu apa? Penampilan. Ya. Penampilan sama audio. Nah, ini adalah 2 poin penting. Look and audio. Penampilan dan audio atau suara. Jadi biasanya kalian kalau ngelihat para Instagram, kalau di Instagram apa namanya ya, YouTuber atau mungkin YouTuber, kalau di Instagram apa selebgram itu kalau mereka lagi posting di story atau mereka lagi live, itu biasanya kan kalian yang pertama pasti ngelihat look-nya, penampilannya. Ih, keren nih penampilannya, gayanya tuh keren. Terus cara bicaranya keren. Terus pokoknya sesuai aja dilihat itu menarik gitu. Jadi kesannya kayaknya kita tuh pengen terus nonton dia ngomong gitu kan ya. Ada yang pernah kayak gitu? Tertarik melihat dia ngomong, dia live atau ngelihat postingannya. Biasanya kalau lihat Instagram itu kan di scroll, tapi ada satu orang mungkin public figure atau selebgram yang kalian lihat dia ngomong apaan sih gitu kan ya. Ada yang dia bikin konten itu sangat menarik sehingga kita nontonnya tuh seneng aja gitu. Bahkan kita menanti-nantikan dia nanti posting apa lagi ya. Dia nanti bikin konten apa lagi ya. Nah, biasanya kan kita lihat pertama look-nya dulu nih, penampilannya. Oh, ternyata penampilannya enak nih buat dipandang. Oh, ternyata penampilannya kece nih. Background-nya dia ngambilnya bagus nih. Terus dia gaya gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya, dia kayaknya menarik buat ditonton nih, seperti itu. Nah, kemudian audio. Audio itu kan suara, ya enggak?
Kalian bete nggak sih kalau misalkan ngedengar orang ngomong atau YouTuber yang suaranya tuh nggak jelas? Dia sebenarnya ngomong apa sih? Udah skip aja gitu kan ya. Atau di story, ada misalkan orang posting di IG story, terus dia ngomong nggak jelas gitu artikulasinya A I U E O. Dia ngomong apaan sih? Akhirnya udahlah skip aja, di scroll ke bawah gitu, skip ke samping gitu kan ya. Tapi ketika seseorang ini menyampaikan informasi atau mungkin dia sedang mengajak ke dalam sesuatu ya, ke dalam kebaikan dengan audio yang jelas, terus dengan intonasi yang baik, terus dengan penekanan yang memang pas di setiap katanya, itu kayaknya kita jadi terpengaruh buat ngedengerin gitu, ya enggak? Dan bahkan kadang kalau misalkan intonasinya itu kece, naik turun, penekanannya bagus, kita kayak dia lagi ngomong apa sih? Jadi penasaran buat merhatiin gitu. Kok kayaknya ngomongnya serius banget, terus kayaknya ngomongnya kok ini banget, bersemangat banget gitu. Beda dengan yang ketika ngomong, jadi hari ini saya mau bilang kalau hari ini mendung. Gitu kan kayaknya datar banget. Bosan ya ngedengar orang yang kayak gitu kan. Nah, jadi poin penting public speaking di sini yang harus kita perhatikan dua aja, yaitu look sama audio. Penampilan sama suara itu harus jelas. Nah, kemudian apa aja sih Bu yang harus kita perhatikan dalam public speaking? Nah, ada 4 yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian lakukan. Yang pertama ada kepercayaan diri. Itu wajib ya, harus percaya diri. Yang kedua ada teknik vokal. Ada teknik vokal. Yang ketiga ada ekspresi dan gestur ya. Ekspresi sama gestur, ekspresi mukamu ketika kamu lagi menyampaikan sesuatu hal yang sedih mungkin kita jadi dengan mimik sedih, dan gestur bahasa tubuh kita ya, entah itu tangannya, entah itu bahunya, atau mungkin kita nanti kalau di panggung kita jalan ke kanan, kita jalan ke kiri, atau kalau kita mungkin jadi motivator kita nanti ke audiens ke belakang ya, nggak muter-muterin panggung, itu ya nggak apa-apa kalau memang harus seperti itu gitu. Nah yang keempat komunikatif. Jadi ketika kita sedang berbicara di depan, jadi bukan tentang kita sendiri aja, ternyata di situ juga ada audiens. Agar audiens itu merasa dia ada di situ, dia hadir, ajak mereka berkomunikasi. Ya, misalkan salam yang pertama, ya nggak disapa, gimana nih Bapak Ibu, gimana teman-teman, apakah sudah sarapan mungkin gitu. Itu kan komunikatif ya, jadi ada timbal balik. Jadi mereka merasa mereka ada dan dihargai di situ. Oke, nah ini 4 hal yang harus kita perhatikan dalam public speaking. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada percaya diri, ya. Memang percaya diri nggak semua anak bisa timbul tiba-tiba. Ada yang memang dari kecil sudah percaya diri. Mau dia disuruh mau enggak, maju aja. Mau dia salah mau benar, yang penting maju aja. Itu ada anak yang seperti itu juga. Ada anak yang percaya diri karena apa? Karena terbiasa. Ya nggak terbiasa maju. Dan ada yang percaya diri karena apa? Karena memang sering maju. Jadi di sini untuk percaya diri saya kategorikan ada 2 ya. Buat kita yang memang malu-malu nih, masih malu-malu, biasanya kelas 7, tapi saya lihat kelas 7 sekarang itu berani-berani. Beneran. Dalam pembelajaran itu aktif, kan saya ngajar sendiri kalian ya, aktif, interaktif, pokoknya mau bersuara ketika ditanya gitu. Nah, bagi yang masih malu-malu nih, masih malu-malu, ada 2 cara bagaimana kita untuk mendapatkan rasa kepercayaan diri kita. Yang pertama adalah sering-seringlah latihan. Ya, nah masa pandemik seperti ini latihannya di mana? Boleh di rumah. Yang pertama di rumah di depan kaca, kita ngelihat diri kita langsung nih di depan kaca. Pakai mukodimah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terus sambil ngelihat di kaca tuh jangan nunduk tapi ya, ngelihatnya mata kita ya, ngelihatnya mata kita di kaca tersebut. Jadi seolah-olah kita sedang memandang audiens gitu. Atau kalian minta ayah, ibu, adik, kakak untuk di depan kita. Sebagai sarana latihan kita menumbuhkan rasa percaya diri. Mah, Pak, Kak, Dedek, coba deh aku mau tes public speaking di depan kalian. Besok soalnya Bu Sulis mau ngetes ini nih mukodimah gitu kan ya. Jadi aku di depan kalian dulu deh tesnya. Nah, kalian coba di situ. Awalnya mungkin masih kikuk ya, itu wajar dan itu sangat alamiah, masih wajar ya.
latihan pertama masih malu-malu nih. Latihan kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah akan tertumbuh di dalam diri kita rasa percaya diri. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada jam terbang. Jam terbang itu apa artinya? Bukan jamnya yang terbang ya. Ntar jadi terbang-terbang. Bukan. Tapi adalah seberapa sering kalian maju melakukan public speaking. Nah, kita coba review waktu kalian SD. Misalkan ketika memulai pelajaran. Ya, memulai pelajaran. Coba Prita, silakan maju memimpin untuk membaca doa. Pernah seperti itu SD-nya di SD? Pernah, Atau Bu. pernah ya, atau mungkin berdiri di tempat. Nanti kita berdiri nih dari tempat duduk. Teman-teman, mari sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kalau Islam kan nggak mungkin berkata sesuai dengan apa namanya agama masing-masing ya. Biasanya kalau di negeri seperti itu. Tapi kalau di SDIT misalkan kan pasti mari kita berdoa, dimulai kan pasti begitu. Nah, itu adalah salah satu jenis public speaking yang sudah kalian terapkan ketika SD. Seperti itu. Nah, semakin banyak. Kenapa sih guru-gurunya suka meminta kamu untuk memimpin doa? Ya, para guru itu pasti ingin kalian jadi percaya diri untuk berbicara di depan umum, untuk berbicara di hadapan teman-temanmu. Seperti itu, gitu ya. Nah, atau mungkin yang suka ada puisi, silahkan baca puisi di depan, mendeklamasikan puisi. Dulu ya, zamannya belum pandemik nih, mungkin sekitar kalian kelas 4 berarti ya? Ya nggak? 5 juga kadang iya. 5. Oh, kelas 5, lewat Zoom? Atau kelas 5 Enggak, lewat? kan belum pandemi, Bu. Oh iya, kelas 5 semester 1 ya, kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Iya, itu masih masuk sekolah. Ya, seperti itu, gitu, jam terbang. Jadi, rasa percaya diri itu nggak ujuk-ujuk hadir, gitu ya. Bagi yang merasa, Bu, saya malu. Bu, saya kayaknya nggak bisa, Bu. Bu, saya deg-degan. Bu, saya nervous. Ya, memang itu wajar. Saya nggak akan, kok kamu bisa nervous gitu? Ya, enggak lah. Hal itu adalah wajar. Tapi untuk menanggulanginya, menyikapinya, seperti apa? Ayo kita latihan. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kita terus-menerus maju di depan. Atau mungkin kalau sekarang kondisinya ya minimal di depan ayah ibumu, di depan mungkin adik kakakmu, seperti itu. Nah, ketika kamu merasa minder mungkin ketika maju pasti punya perasaan seperti itu ya, yang masih malu-malu ya, masih takut-takut. Kamu ingat di depan audiens yang banyak itu, setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing. Ya enggak? Setiap manusia itu punya karakternya masing-masing. Jadi kamu dengan segala kelebihanmu, dengan segala keunikan di dalam dirimu itu, kamu harus bangga. Oh, saya ada di depan umum. Saya harus menjadi pusat perhatian audiens gitu. Seperti itu. Nah, di sini saya yang mau share tentang materi atau tentang topik yang harus saya sampaikan ke mereka. Jadi yang di forum itu yang paling tahu materinya itu adalah kamu. Sementara audiens itu mereka belum tahu sama sekali. Jadi ibarat kata nih ya, ibarat kata kalau ada forum itu kamu diminta untuk menyampaikan sesuatu materi, kamu itu yang paling pintar di situ. Kayak saya ngajarin tentang aljabar. Waktu pertemuan pertama kan kalian nggak paham sama sekali kan? Bagaimana cara menjumlahkan, bagaimana cara mengalikan, mana yang koefisien, mana yang variabel. Tapi saya mah pede aja, karena kenapa? Ya karena saya yang paling tahu dari kalian. Gitu. Jadi tumbuhkanlah rasa seperti itu gitu. Insya Allah nanti pelan-pelan akan menjadi lebih percaya diri. Gitu ya, ini untuk poin percaya diri. Nah, kemudian untuk teknik vokal, ya. Di teknik vokal ini ada 4 yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah volume. Volume ya, ingat volume. Volume itu volume ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, jangan terlalu besar juga, jangan terlalu rendah juga. Kalau misalkan kalian di depan tanpa mic dengan suara besar, itu masih bisa ditoleransi. Dan kalau misalkan kalian di depan tanpa mic, kalau terlalu rendah suaranya, kasihan audiensnya tidak dengar. Dia ngomong kok kayak bisik-bisik sih,
apaan sih? Jadi kita butuh tenaga ekstra untuk mendengar kalian apa yang kalian omongkan gitu. Nah, terus kalau nanti kalian pakai mic, megang mic, usahakan mic-nya itu jangan terlalu dekat ke mulut. Nanti audiensnya kupingnya pengang ya, karena berisik banget ya gitu kan ya. Jadi jangan terlalu dekat ke mulut juga, jangan terlalu jauh juga. Nanti suaranya nggak kedengeran. Jadi yang sedang-sedang aja. Nah, diusahakan volumenya stabil dari awal sampai akhir, yang sekiranya audiens itu bisa mendengar apa yang kalian bicarakan. Seperti itu. Oke, itu untuk volume. Nah, kemudian speed. Speed itu apa? Kecepatan kalian dalam berbicara. Contoh, jadi teman-teman, jadi anak-anakku pada pagi hari ini public speaking itu mau bahas tentang teknik public speaking. Jadi kalian tuh harus paham public speaking itu tekniknya ada 4. Yang pertama adalah ini. Itu kecepatan banget ya, kayak mau dikejar kereta gitu. Atau Iya, Bu. jadi anak-anak pagi ini kita mau belajar teknik public speaking. Aduh, capek Bu nunggunya kapan selesainya ngomongnya ya kan. Nah, Ngajak jadi anak TK, Bu. iya. Jadi yang standar aja, yang pas aja speednya. Yang sekiranya teman kita, audiens itu bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Nggak usah terlalu cepat, nggak usah juga terlalu lambat gitu. Karena kecepatan juga jadi nggak terserap ke kita gitu. Sebenarnya dia ngomong apa, terlalu lambat pun kita jadi bosen. Ya ampun, lama banget dia ngomong ya kan, terus kayak gitu ya. Nah, itu tentang kecepatan dalam berbicara atau di vokal. Nah, kemudian artikulasi. Artikulasi itu apa? Kejelasan kita ketika kita berbicara. Ya. A, ucapkan A. I, ucapkan I. U, E, O. Jangan ngomong, jadi sebenarnya pagi ini aku tuh bete, soalnya mendung, hujan, nggak ada namanya matahari. Itu kan nggak jelas ya. Jadi pagi ini itu mendung, aku jadi bete, soalnya nggak ada matahari. Jadinya nggak ini deh jemuranku nggak kering gitu kan. Itu kan lebih jelas daripada yang pertama tadi gitu. Jadi apa yang mau kalian sampaikan itu materinya itu jelas gitu terdengar karena artikulasi kalian jelas. A, I, U, E, O. Mulutnya dibuka. A. Bukan ngomong kayak orang ngedum banget. Jadi pagi ini tuh belajarnya kita IPA. IPA tuh materinya ini tumbuhan. Tumbuhan itu ya warnanya hijau. Terus dia itu kalau pagi-pagi disiram pakai air. Itu kan kayak gimana nggak jelas ya artikulasinya. Jadi usahakan nanti ketika kalian membawakan sebuah materi atau kita sekarang lagi melafalkan mukodimah itu bahkan apalagi itu kan bahasa Arab ya harus jelas per hurufnya karena salah panjangnya aja apa sih salah harkatnya aja itu salah baca udah artinya beda ya itu malah lebih danger lagi kan bahasanya seperti itu gitu. Nah, itu tentang artikulasi. Yang keempat dari vokal itu ada yang namanya intonasi. Nah, kalian lebih suka denger yang intonasinya naik turun yang jadi tahu nggak? Misalkan ya, zaman-zaman dulu masih ketemu ya. Kalau lagi ngomongin teman tuh seru kan ya. Jadi tahu nggak? Kemarin si ini aku lihat dia itu duduk di pojokan sendirian. Iya sendirian gitu kan ya. Itu kan seru banget ya nggak? Kalau misalkan sekarang ada info baru, tahu nggak teman-teman? Ternyata ada HP keluaran terbaru gitu. Dia bisa jalan sendiri HP-nya kayak robot gitu kan ya. Itu kan kadang seru banget daripada ketika kita ngomong dengan data. Jadi tahu nggak teman? Aku tadi lihat di apa namanya di berita kalau Jakarta itu tahun 2070 itu mau tenggelam. Kasihan ya Jakarta. Gimana? Datar banget kan? Beda dengan kita ngomong, tahu nggak teman-teman? Tadi aku lihat berita tuh di Jakarta gitu kan ya. Nah itu kan lebih ada intonasinya gitu atau penekanan tiap katanya bisa kalian mainkan kira-kira kata mana yang memang harus kalian tekankan dan kata mana yang memang harus kalian slowkan seperti itu. Nah itu adalah Jadi salah satu menarik. lebih menarik audiens. Jadi audiens itu lebih terpaku ke apa sih yang kalian utarakan gitu daripada yang ngomongnya datar tanpa intonasi.
udah ditinggal pergi sama audiens. Udah. Dengernya aja udah males gitu kan, yang nggak ada intonasi, datar banget. Tapi beda dengan ketika makannya dulu siapa? Bapak proklamator kita? Siapa yo? Pak ini ya, Pak Karno sama Bung Tomo kalau nggak salah, yang ketika mereka berorasi itu sangat bersemangat sekali, sehingga apa? Membakar jiwa-jiwa para pemuda untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, mereka itu sudah melakukan public speaking dengan bagus, mulai dari volume, dari kecepatan, dari artikulasi, dan dari intonasinya itu udah kece banget. Sampai apa? Sampai apa namanya? Tergugah jiwa-jiwa kepahlawanan di tiap-tiap pemuda untuk bahkan nyawanya pun siap dia pertaruhkan demi kemerdekaan Indonesia. Kan seperti itu. Nah, diharapkan tujuan dari public speaking ini adalah retorika. Artinya apa? Kita mau mengajak orang, mau mengajak teman, mau mengajak audiens untuk menerima apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang mau kita ajak. Tujuannya seperti itu, agar mereka mau gitu. Itu untuk vokal ya, ada volume, ada speed, ada artikulasi. Itu artikulasi ya, saya tipu artikulasi. Sama yang D ada intonasi. Kemudian yang selanjutnya ada ekspresi dan gestur. Nah, ini biasanya ada anak-anak yang memang ekspresif, ada anak-anak yang memang datar. Ya, bukan datar sih, mungkin mereka sulit menguapkan apa yang mereka rasakan. Tapi di public speaking, ekspresi itu sangat penting. Ya, ekspresi itu bisa dilihat dari mana? Mungkin bisa dilihat dari face atau look muka kita ketika kita mungkin menceritakan sesuatu yang menyedihkan, atau kalian pernah melihat tausiah ketika mamah dede sedang berdoa itu kadang sampai nangis, ya. Nah, itu kan ekspresinya dapat di situ. Jadi kita ikut tenggelam dalam doanya itu gitu. Ekspresinya dapat. Dan ketika ada teman-temanmu mungkin yang mengabarkan kabar gembira, lihat nggak mukanya kayak apa? Mukanya bahagia banget, mukanya senang banget. Terlihat dari pancaran matanya aja, bercahaya banget nih, silau gitu kan ya. Pancaran matanya aja menunjukkan kebahagiaan. Itu pasti kelihatan dari situ gitu. Nah, itu adalah ekspresi mereka ketika mereka mengungkapkan apa yang memang mau mereka sampaikan. Nah, kita nih nanti kalau di kelas 7 ini kan masih mukodimah ya. Tapi nanti kalau memang mukodimahnya tercapai 1 atau 2 bulan sudah hafal dan sudah mungkin apa ya, sudah bagus gitu cara pelafalannya, terus intonasinya, penekanannya sudah bagus, nanti akan saya kasih satu materi sederhana yang bisa kalian kembangkan. Nah, nanti materinya di situ kalian bebas berekspresi sesuai dengan isi dari materi tersebut gitu. Kalau memang serius, ya udah, itu tambah mukanya serius. Itu ya. Nah, yang itu untuk ekspresi, kemudian gestur. Jadi di depan podium itu, di depan umum, kalian nggak cuma berdiri, diam, pegang mic, nggak ngapa-ngapain gitu. Itu walaupun dia MC yang nggak boleh joget-joget juga gitu kan ya, tapi kan dia bisa menggerakkan tangan, atau dia bisa mungkin menganggukkan badan, atau mungkin dia bisa menghadap ke kiri, dia menghadap ke kanan, seperti itu. Apalagi kalau yang memang dia di podium itu tujuannya adalah untuk, misalkan kalau untuk perempuan di sini tujuannya itu untuk tausiah singkat ya, tausiah singkat tentang materi sederhana. Itu kan nggak mungkin cuma berdiri di depan aja, pegang mic, gitu kan ya. Nanti di suatu ketika kalian itu butuh gestur yang untuk menunjang apa yang kalian sampaikan. Boleh itu gerakan tangan, boleh itu mungkin gerakan mata, matanya melirik ke kanan, melirik ke kiri, atau mungkin kalian berjalan ke kanan atau berjalan ke kiri, atau mungkin kalian kalau sebagai motivator itu biasanya suka jalan-jalan keliling audiens. Itu kalau yang pernah lihat seminar motivasi kayak gitu, untuk gestur tubuh ya. Nah, gestur tubuh itu bisa jadi alisnya ya kan, dari alisnya atau dari senyumnya, misalkan itu pasti bisa dari mana aja, nggak cuma dari tangan, tapi nggak joget-joget juga di depan ya, gitu. Jangan kayak gitu, karena kita sedang tausiah, bukan sedang aerobik, senam aerobik, kayak gitu, oke? Itu untuk ekspresi dan gestur. Nah,
Kemudian yang terakhir ada yang namanya komunikatif. Jadi, seperti yang tadi saya bilang di awal, ketika kalian berbicara di depan, itu tidak hanya tentang kamu yang sedang berbicara, ya. Jadi di situ itu bukan cuma ada kamu, tapi juga ada audiens yang mendengar kamu berbicara, ya. Ada audiens yang sedang mendengar kamu berbicara. Jadi tidak selalu tentang kamu, tapi ada audiens di situ yang memang kita ajak dan kita arahkan buat mengikuti apa yang kita ucapkan. Bagaimana cara komunikatifnya, Bu? Bisa dengan menyapa di awal. Assalamualaikum Bapak Ibu, atau Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Atau gimana nih? Sudah sarapan atau belum? Atau misalkan hal-hal lainnya, bisa dengan sapaan yang ringan gitu. Nah, di tengah-tengah kalian mungkin sedang menyampaikan materi, bisa juga kalian mengajukan pertanyaan. Misalkan udah cukup lama nih materinya. Jadi, Siva, saya udah ngomong apa aja tadi ya? Ayo. Ingat Kenapa, Siva? Bu? Tuh kan? Fit, komunikatif, Heeh. diri, Bu. Iya, nah itu. Jadi untuk apa sih mengajukan komunikatif itu atau mengajukan pertanyaan itu? Yang pertama adalah untuk komunikasi. Jadi kita buat mereka, audiens itu ada di situ gitu. Ada dan kita menghargai mereka. Salah satu tujuannya itu untuk menghargai mereka yang ada di situ. Salah duanya, salah satunya berarti salah duanya ya. Salah duanya adalah untuk mengetahui sejauh mana audiens itu paham apa yang kita sampaikan. Kayak tadi saya tiba-tiba nanya ke Siva. Siva, apa aja barusan yang kamu dengar dari saya dari tadi ngomong? Dia jawab ini. Artinya apa? Artinya Siva memperhatikan karena dia bisa menjawab. Kan belum tentu nih yang lain kalau saya tanya mendadak pada jawab, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Nah, nanti ketika kalian jadi narasumber, jadi pemotivator gitu. Salah satu untuk mengetes apakah audiens kalian itu mendengarkan kalian atau tidak, yaitu salah satunya adalah mengajukan pertanyaan. Oke, misalkan Aca, siapa? Yang di sana, yang di belakang, coba. Tadi urutan kedua, penjelasan kedua, poin kedua yang saya jelaskan itu apa? Nah, itu kan salah satunya itu. Untuk komunikasi, komunikatif, dan untuk melihat sejauh mana materi yang telah kita sampaikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian, oke. Situ aja. Jadi 4 poin tadi, mari pelan-pelan kita aplikasikan ke dalam mukadimah kita yang pertama. Nanti baru pelan-pelan saya kasih satu materi sederhana, misalkan satu paragraf aja yang bisa kalian praktekkan 4 poin ini ke dalam tausiah singkat kalian. Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini? Silahkan, dipersilahkan kalian untuk bertanya kepada saya. Saya ada yang mau tanya? Misalkan apa gitu, Bu? Kenapa ya saya masih malu-malu gitu. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Ibu. Ya, silakan Siva.